Apa kalian termasuk ekstrovert, introvert, atau ambivert? Jika kalian memiliki salah satu kepribadian yang kusebutkan barusan, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Di konten edukasi Sobat Kertas Kosong kali ini, kita akan membahas tentang 3 tipe kepribadian seseorang, yaitu ekstrovert, introvert, dan ambivert. Kepribadian adalah bagian dari diri kita yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Dengan memahami tipe kepribadian kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jadi pastikan kalian menyimak sampai selesai ya. Pertama, mari kita mulai dengan memahami apa itu kepribadian ekstrovert. Ekstrovert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari interaksi sosial. Mereka merasa lebih hidup dan termotivasi ketika berada di sekitar orang lain. Ekstrovert ini cenderung menikmati keramaian dan dinamika, serta merasa senang berbicara dan berbagi cerita dengan banyak orang. Beberapa ciri khas ekstrovert antara lain: 1. Menyukai lingkungan yang ramai. Ekstrovert senang berada di tempat-tempat yang ramai dan penuh dengan aktivitas. Mereka ini merasa energik dan bersemangat ketika berada di kerumunan atau di tempat yang banyak orang ya. 2. Mudah bergaul. Ekstrovert memiliki kemampuan untuk mudah bergaul dan membangun hubungan dengan orang baru. Mereka suka berinteraksi dan tidak merasa canggung dalam situasi sosial. 3. Lebih suka bekerja dalam tim. Mereka ini lebih memilih bekerja dalam tim daripada sendirian. Kolaborasi dan interaksi dengan rekan kerja memberi mereka dorongan energi yang positif. 4. Merasa kelelahan jika terlalu lama sendirian. Berbeda dengan introvert, ekstrovert ini merasa kelelahan atau capek dan jenuh banget jika mereka ini terlalu lama menghabiskan waktu sendirian. Bisa gabut banget gitu. Mereka membutuhkan interaksi sosial untuk mengisi kembali energi mereka. Ekstrovert juga cenderung lebih spontan dan ekspresif dalam menunjukkan emosi mereka. Mereka ini nggak ragu untuk menunjukkan perasaan mereka kepada orang lain, baik itu kegembiraan, kesedihan, ataupun kemarahan. Jika kalian merasa cocok dengan penjelasan tentang ekstrovert ini, mungkin kalian adalah seorang ekstrovert. Introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu yang dihabiskan sendirian atau dalam kelompok kecil. Mereka ini cenderung lebih suka refleksi diri dan seringkali lebih pendiam dan hati-hati dalam bersosialisasi. Beberapa ciri khas introvert antara lain: 1. Menikmati waktu sendirian. Introvert merasa tenang dan terisi kembali energinya ketika menghabiskan waktu sendirian. Kegiatan seperti membaca buku, menulis, atau berjalan-jalan sendirian sangat mereka nikmati dan mengisi energi mereka. Kebalikan dari ekstrovert. 2. Lebih suka mendengarkan. Dalam interaksi sosial, introvert ini lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Mereka ini lebih memperhatikan dan memikirkan kata-kata sebelum mengungkapkannya. 3. Berpikir mendalam. Introvert cenderung lebih dalam dan lebih lama dalam berpikir dan merenung. Mereka sering menganalisis situasi dan perasaan mereka dengan sangat-sangat teliti. 4. Suka bekerja mandiri. Mereka ini lebih suka bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Fokus dan ketenangan adalah kunci produktivitas sebagai introvert. Introvert ini mungkin tampak lebih tertutup ya dan kurang ekspresif dibandingkan ekstrovert. Tapi mereka ini memiliki kehidupan batin yang kaya dan mendalam. Jika kalian merasa lebih nyaman dengan apa yang kujelaskan di
segmen introvert ini, kemungkinan besar kalian adalah seorang introvert. Oh, aku banget nih, mungkin kayak gitu ya. Dan terakhir, mari kita membahas tentang kepribadian ambivert. Apa itu ambivert? Ambivert itu adalah kombinasi dari ekstrovert dan introvert. Mereka ini memiliki keseimbangan antara kedua tipe kepribadian ini dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Ambivert dapat merasa nyaman dalam interaksi sosial, tapi juga mereka ini menikmati waktu sendirian juga. Beberapa ciri khas ambivert antara lain adalah 1. Keseimbangan sosial. Ambivert dapat merasa nyaman dalam berbagai situasi sosial, baik itu dalam kelompok besar maupun kecil. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. 2. Fleksibilitas. Ambivert memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Mereka bisa menikmati keramaian tetapi juga menghargai ketenangan. 3. Keseimbangan berbicara dan mendengarkan. Mereka ini juga memiliki keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Ambivert bisa menjadi pendengar yang baik sekaligus komunikator yang efektif. 4. Efektif dalam berbagai lingkungan kerja. Ambivert ini dapat bekerja dengan baik-baik dalam tim maupun secara mandiri. Mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain tapi juga mampu bekerja sendiri dengan fokus. Ambivert ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan tuntutan, membuat mereka menjadi individu yang sangat-sangat adaptif. Jika kalian merasa memiliki ciri-ciri dari kedua tipe kepribadian sebelumnya, mungkin kalian adalah seorang ambivert. Karena menurut data riset, ambivert ini jarang ditemui. Dan mungkin sekali ditemui pun hanya beberapa orang aja. Itulah penjelasan lengkap tentang apa itu ekstrovert, introvert, dan ambivert. Jadi ingat ya guys ya, nggak ada tipe kepribadian yang lebih baik dari yang lain. Setiap tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah memahami diri sendiri dan bagaimana kita bisa berkembang dengan kepribadian yang kita miliki saat ini. Jadi kalian harus refleksi diri ya, kepribadian mana yang cocok dengan apa yang dijelaskan ini. Apa kalian seorang ekstrovert, introvert, ataupun ambivert? Jadi kalian bisa refleksi diri dan berbenah diri lebih baik lagi. Mungkin di next video kita akan membedah satu persatu apa itu ekstrovert dari segi kelebihan dan kekurangan dan kepribadian yang lain, introvert dan ambivert tentunya. Karena setiap kepribadian ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan memahami tipe kepribadian kita bisa lebih baik dalam mengelola energi, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai potensi maksimal kita dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti biasa, terima kasih udah nonton video edukasi konten Sobat Kertas kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada kritik dan saran atau kalian bisa berkeluh kesah di komentar, pasti akan kita bantu jawab dan diskusi dengan Sobat Kertas yang lain. Seperti biasa kita ucapkan terima kasih.